Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Yulita, nomor BP 19057, kelas akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi statistik bisnis semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Eliza. Pembagian data statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian, berdasarkan waktu pengambilan data, ada data berkala atau time series dan kurun waktu tertentu atau cross-section. Untuk sumber pengambilan data, ada data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atau institusi pemerintah maupun swasta yang telah disediakan oleh badan pemerintah atau badan swasta. Kemudian untuk data primer yaitu data pertama yang kita buat dan kita olah sendiri untuk penelitian yang kita lakukan. Data primer ini kita dapatkan dari kuesioner. Untuk waktu pengambilan data dan sumber pengambilan data memiliki keterkaitan yang erat, yaitu pertama, waktu pengambilan data secara berkala itu berkaitan dengan sumber pengambilan data secara sekunder atau runtut waktu. Yang kedua, untuk waktu pengambilan data secara kurun waktu tertentu, yaitu sumber data pengambilan datanya itu adalah data primer. Minimal dalam waktu 1 tahun dan menggunakan skala Likert. Atau pengukurannya itu menggunakan skala Likert. Untuk variabel penelitian itu ada 2. Yang pertama, variabel terikat atau dependent yang dilambangkan dengan Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Kemudian, variabel bebas, variabel independen atau dilambangkan dengan X merupakan variabel yang mempengaruhi. Model penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, model RLS atau regresi linier sederhana. Model persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX, memiliki satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Yang kedua, RLB atau regresi linier berganda, dengan model persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan selanjutnya sampai sebanyak apa data yang kita teliti. Memiliki satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Untuk pembahasan data primer itu terkait dengan waktu pengambilan data yaitu cross-section dengan kurun waktu tertentu minimal 1 tahun. Data primer itu kita dapatkan dari penyebaran kuesioner yang dimana kuesioner itu telah kita buat dan kita sebarkan untuk selanjutnya kita gunakan hasilnya untuk penelitian. Nah, di dalam penyebaran kuesioner kita perlu memahami 2 istilah yaitu populasi dan sampel. Populasi yang dilambangkan dengan N kecil adalah keseluruhan sampel yang akan kita teliti. Sedangkan sampel yang dilambangkan dengan N besar merupakan bagian dari populasi. Nah, mudahnya, misalnya populasi adalah data yang ingin kita ambil datanya. Misalnya di Indonesia itu kita akan mengambil populasinya itu adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Tidak mungkin kita meneliti seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia karena sangat banyak. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu mengambil sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi, di mana sampelnya misalnya kita mengambil
perbankan syariah yang terdaftar di BEI. Bagaimana sih cara menentukan banyaknya sampel yang akan kita teliti? Nah, dalam pengambilan sampel ini biasanya kita menggunakan rumus Lovin. Rumusnya adalah N kecil atau sampel sama dengan N besar atau populasi dibagi 1 ditambah N pangkat 2. N besar ini adalah populasi, E merupakan margin of error, yaitu besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan dalam penelitian ini. Nah, untuk besarannya ini disesuaikan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dalam statistik ini untuk pengolahan data kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu SPSS dan juga Evius. Nah, untuk statistik bisnis pada semester 4 ini kita lebih spesifik itu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk pengolahannya, kita akan mengolah data. Nah, si SPSS yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Nah, pertama yang kita harus lakukan yaitu masukkan variabelnya. Di sini di sebelah kiri bawah itu kita klik variable view, kemudian di sini ada nama, tipe. Nah, jadi untuk nama itu kita masukkan yang pertama itu tahun. Nah, di sini akan dicontohkan itu datanya RLS. Nah, jadi satu variabel terikat dan satu variabel bebas X. Nah, tipenya itu nomor semua karena datanya itu berupa angka. Untuk desimal ini kita ubah ini untuk persen. Ini maksudnya untuk bilangan berkoma, jadi kita buat 0 saja karena kita tidak membuat bilangan yang berkoma. Setelah selesai untuk variabel itu kita lanjut ke data. Nah, untuk data di sini kita isikan apa saja data yang akan kita olah. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini data yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya data yang sudah kita masukkan ini akan kita olah lebih lanjut. Nah, untuk pengolahan di sini kita menggunakan analyze, kemudian regression, baru linear. Nah, untuk dependent ini kita masukkan variabel terikat Y-nya, sedangkan untuk independent itu kita masukkan variabel bebas X-nya. Oke. Nah, kita klik statistik, kemudian di sini kita checklist bagian semua di regression coefficient ini, confidence, semuanya, R-square, descriptive, part, semuanya, dan di residual itu kita klik bagian Darwin-Whitson. Kemudian continue, lanjut ke plots. Nah, untuk plots kita masukkan untuk variabel terikatnya itu sRecit untuk variabel terikat Y dan zpred untuk variabel bebas X. Kemudian kita checklist juga di tabel standar result residual plot itu histogram dan normal probability plot. Nah, continue. Setelah selesai, klik OK. Kita tunggu sebentar, nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini ada banyak tabel. Nah, untuk penelitian yang kita butuhkan itu ada 3 tabel. Nah, tabel ini model summary, ANOVA, dan koefisien. Dan untuk gambar itu kita butuh 2, yaitu normal PP plots.
Nah, ini normal PP plots dan tadi yang di bawah itu scatter plot. Nah, untuk penelitian selanjutnya, kita pindahkan semua ini ke Word untuk kita olah kembali, kita olah lagi untuk pengolahan selanjutnya. Cara untuk pemindahannya ini, kita klik kanan pada tabel, oke, kemudian copy, proses. Nah, kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Di sini kita klik kanan lagi, kita pastekan atau bisa kita Ctrl V. Oke, nah di sini kan tabelnya terpotong, jadi kita rapikan. Nah, kita klik di sini, kita klik kanan, kemudian tabel properties, kemudian di sini kita isi dengan persen, dan ini diubah menjadi center. Oke. Nah, ini sudah di tengah. Nah, untuk di atasnya juga bisa kita geser agar lebih luas. Oke, seperti ini cukup. Nah, kita pindahkan semua. Nah, ini sudah kita pindahkan. Ada 3 tabel, yaitu summary, ANOVA, coefficient, dan ada 2 gambar, normal PP plot, dan scatter plot. Ini di bagian bawah, di scatter plot. Nah, untuk selanjutnya, kita juga perlu membaca tabel. Nah, untuk membaca tabel ini, kita buka saja di sini agar gampang. Nah, ini asumsi data. Yang pertama ada model summary. Nah, data yang kita ambil di tabel ini ada R-square dan adjusted R-square. Nah, konsep dasarnya untuk model summary menganalisis nilai R-square atau adjusted R-square. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, apabila R-square atau R kuadrat berlaku untuk kedua model penelitian, baik itu RLS maupun RLB. Sedangkan untuk adjusted R-square sama dengan adjusted R kuadrat hanya berlaku untuk model RLB saja. Nah, kesimpulannya, bisa dilihat, dikarenakan model penelitian dari asumsi data di atas adalah RLS, maka untuk pembahasan lebih lanjut menggunakan R-square, R kuadrat sama dengan koefisien determinasi, menjelaskan variasi naik turunnya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, yaitu sebesar 89,7%. Nah, di sini 0,897 ini kita jadikan persen menjadi 89,7%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 10,3% itu kita dapatkan dari 100% dikurang 89,7% dikurang 100%. Merupakan faktor lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. Nah, model penelitian yang dimaksud adalah Y sama dengan A tambah BX. Untuk Y sama dengan min 255, di mana kita mendapatkan angka ini yaitu dari tabel koefisien unstandardized B. Nah, itu tabel yang ketiga. Nah, di sini minus 2555,111. Oke, nah tabel kedua yaitu tabel ANOVA. Nah, di sini yang kita gunakan itu F dan signifikansi. Nah, konsep dasarnya tabel ANOVA ini digunakan untuk menganalisis pengujian hipotesis secara simultan atau bersama-sama yang akan dibandingkan menggunakan F-tabel dengan memenuhi kriteria. Nah, ada 2 kriteria. Yang pertama, apabila F itu besar dari F-tabel,
sedangkan signifikansi F hitung lebih kecil dari alfa minimal atau maksimal, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Kedua, apabila F hitung atau F lebih kecil dari F tabel, sedangkan signifikansi F hitung lebih besar dari alfa minimal atau maksimal, maka tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil olahannya ditunjukkan F161,100 ini. Nah, F1,100 di sini signifikansinya 0 ya. Nah, jadi F hitungnya 61, signifikansinya 0. Nah, untuk cara menentukan F tabel, nah di sini df1 sama dengan K dikurang 1, df2 N dikurang K. Nah, ini ada tabel penjelasan untuk ini untuk F-nya. Jadi K 2 dikurang 1. Karena kenapa K-nya 2? Karena hanya ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas, karena kita menggunakan pengolahan datanya itu data RLS. Nah, N dikurang K, N ini banyak datanya. Tadi ada datanya itu 10 tahun. Berarti N-nya 10 dikurang dengan 2. Karena K-nya ada 2, satu variabel terikat dan bebas, jadi 8. Nah, kemudian bagaimana cara di sini. Nah, untuk melihat F tabel kita pakai yang 5% atau yang 10% itu kita lihat pada signifikansi F hitung. Nah, memiliki kedekatan alfanya pada 5% atau 0,05 atau 10% atau 0,10. Nah, jadi karena di sini F tabelnya tadi adalah 5,32. Nah, jadi kita menggunakan F tabel 0,05. Nah, di sini kita F tabel 0,05-nya kita bisa menggunakan F tabel dari Junaidi. Nah, di sini kita lihat tadi ada 2 dan juga 8. Nah, ada 1 dan juga 8. Nah, tadi kan untuk ini K-nya 2, N-nya 10. Jadi 2 dikurang 1, 10 dikurang 8, 10 dikurang 2, 8, berarti 1 dan 8. Untuk di sini kita lihat 1 dan 8 ini 5,32. Oke, nah 5,32. Nah, dapat kita lihat F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, di mana 61,1 itu lebih besar dari 5,32. Sedangkan signifikansinya itu lebih kecil dari alfa minimal, yaitu 0,0 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Nah, untuk tabel ketiga itu tabel koefisien. Di sini data yang kita gunakan ada standard koefisien B, T, dan signifikansi. Nah, untuk konsepnya itu untuk menganalisis penguji hipotesis secara parsial atau terpisah, atau masing-masing akan dibandingkan menggunakan T-tabel. Nah, jika tadi menggunakan F-tabel, maka di tabel yang ketiga itu kita menggunakan T-tabel. Nah ini ada kriterianya. Nah, langsung saja untuk melihat tabel T itu 5% sama. Nah, untuk melihat T-nya, nah di sini ada penjelasannya untuk T-tabelnya, di mana alfa minimal 5% atau 0,05 di satu arah. Kemudian untuk DF itu N dikurang K, N banyak sampelnya ada 10 dan K ini ada 2, satu variabel bebas yang terikat yaitu 8.
Oke. Nah, bisa kita lihat pada tabel tabel T yang bagian 0,05 dan 8. Nah, di sini kita gunakan kembali titik persentase distribusi T-nya itu dari Junaidi. Nah, tadi 0,05 di sini dan untuk DF-nya itu 8. Oke, 1,859. Kita lihat apakah benar 1,5. Oke, nah di sini kita lihat T hitung itu lebih besar dari T tabel, yaitu 7,817, lebih besar dari 2,306. Nah, untuk signifikansi itu lebih kecil dari alfa minimal. Signifikansinya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk asumsi data dua gambar. Nah, di sini konsepnya yaitu jika titik ini mendekati garis diagonal, berarti data penelitian tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita lihat titik-titiknya ini mendekati garis diagonal. Nah, artinya penelitian ini atau gambar normal PP plots ini menunjukkan titiknya mendekati garis diagonal, berarti data penelitian ini dikatakan berdistribusi normal. Nah, untuk gambar yang kedua ada scatter plot. Nah, konsep dasarnya berdasarkan gambar ini termasuk asumsi klasik heteroskedastisitas, berarti apabila titik yang terdapat dalam gambar tersebut tidak membentuk bangun ruang apapun seperti lingkaran, trapesium, bujur sangkar, persegi panjang, maka data penelitian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat titiknya itu membentuk suatu bentuk tertentu. Nah, jika kita hubungkan titiknya ini, nah dia membentuk gambar bangun segitiga. Nah, maka data penelitian ini terjadi asumsi klasik heteroskedastisitas. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.